Namanya siapa, Mas? Nama saya Lantang. Ica. Peri. Ulfa. Saya Jajan. Nah, kira-kira bisa nahan napas berapa lama nih? Kalau disuruh nahan napas sih 30 detik? 2 menit mungkin? 1 menit mungkin ya. Kurang tahu ya. Nggak tahu ya. Kita coba aja langsung kali. Berani nyobain nggak buat nahan napas? Oke. Boleh. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Udah. Oke, ternyata tahan nafas susah. Susah ya? Susah, bro. Berapa lama kita dapat bertahan hidup? Berdasarkan studi, rata-rata manusia dapat bertahan hidup selama 3 minggu tanpa makanan, 3 hari tanpa air, tapi hanya 3 menit tanpa udara. Namun saat menentukan apa yang dapat meningkatkan kesehatan, kita kerap kali memperhatikan justru apa yang dapat kita tahan lebih lama. Sebab yang selalu kita urusi adalah tentang nutrisi, diet, olahraga, makanan, dan minuman yang sehat. Kita tahu persis, jika makan berlebihan, telah jadi epidemi global dan salah satu penyebab kematian terbesar penduduk dunia akibat obesitas. Tapi kita tidak terlalu tahu jika sebagian besar dari kita ternyata juga bernapas secara berlebihan. Sebab kita memang tidak peduli dengan nafas kita. Padahal, menurut kajian Framingham, indikator terbesar dari panjangnya usia bukanlah genetik, diet, atau jumlah olahraga harian seperti yang diduga banyak orang, melainkan kapasitas paru-paru. Pandemi yang kita hadapi kali ini telah memperlihatkan dan mengajarkan kita tentang banyak hal. Mulai dari konsekuensi buruk sikap ignorance, rakusnya bisnis kesehatan, carut-marut birokrasi yang koruptif, rasa sedih kehilangan teman atau keluarga tercinta, betapa kerdilnya manusia, hingga pentingnya untuk hidup lebih sehat dengan lebih peduli dengan napas kita. Sebab ketika oksigen jadi barang langka dan napas jadi hal yang sangat penting, memperbaiki cara kita bernapas barangkali jadi solusi yang lebih baik untuk menghadapi masalah pernapasan yang kerap menghantui. Mungkin ini jauh lebih baik ketimbang mengunyah obat cacing, antibiotik, steroid, atau bahkan menghirup oksigen secara berlebihan. Di video ini, kita akan mengupas topik tentang puasa napas. Kita akan berkenalan dengan sebuah teknik pernapasan yang dapat memprogram cara kita bernafas menjadi lebih sehat bernama Buteyko Breathing, langsung dari instrukturnya. Mari kita mulai. Sebelum menonton video ini, perlu diketahui jika konten yang ada di dalam video bukan merupakan saran kesehatan. Tidak ada muatan, produk atau bagian manapun di dalam video yang seharusnya dianggap atau digunakan sebagai pengganti dari saran, diagnosis, maupun perawatan medis. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, silakan menghubungi tenaga ahli dalam layanan kesehatan yang resmi dan kompeten. Di tahun 1950-an, didanai oleh Soviet Space Program, Profesor Buteyko dari National Academy of Science menemukan sebuah teknik bernafas untuk mengoptimalkan kesehatan dan dapat mengatasi berbagai penyakit kronis yang kemudian dikenal sebagai Buteyko Breathing. Semua berawal pada saat Buteyko masih menjadi mahasiswa kedokteran, di mana ia ditugaskan untuk menganalisis cara bernapas dari orang-orang yang sakit dan sekarat. Dia menemukan jika orang-orang tersebut bernapas dengan sangat banyak, tetapi mengalami kekurangan oksigen. Dia pun bertanya-tanya, mengapa itu dapat terjadi? Bukankah bernafas banyak-banyak seharusnya dapat meningkatkan asupan oksigen? Saat mencari jawaban dari fenomena tersebut, Buteyko menemukan sebuah teori bernama Bohr Effect yang dijelaskan oleh Christian Bohr di tahun 1904. Christian Bohr adalah ayah dari fisikawan terkenal pemenang Nobel, Niels Bohr, yang memberikan kontribusi mendasar untuk memahami struktur atom dan teori kuantum.
Borifek sendiri menjelaskan bagaimana darah menggunakan CO2 untuk meningkatkan distribusi oksigen ke dalam sel. CO2, karbon dioksida, gas yang dianggap hanya sebagai buangan, sampah napas, dan tidak penting. Gas yang paling disalahpahami oleh manusia ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar pada ikatan antara oksigen dan hemoglobin. Jika level karbon dioksida dalam darah terlalu rendah, maka itu akan menyebabkan tubuh kesulitan untuk melepaskan oksigen dari hemoglobin. Dengan kata lain, saat seseorang bernapas berlebihan atau mengalami hiperventilasi, maka itu dapat memicu penurunan level oksigen pada otak dan jaringan tubuh. Profesor Buteyko kemudian mendirikan laboratorium penelitian mutakhir untuk menganalisa napas yang dilakukan oleh astronot, atlet, dan pasien. Hasil dari riset membuktikan bahwa bernapas lebih sedikit akan meningkatkan CO2 dalam darah yang dapat memperbaiki suplai oksigen. Teknik ini kemudian dikembangkan untuk menjadi terapi tanpa obat bagi kesembuhan pasien dengan sakit asma dan berbagai penyakit kronis lainnya dengan hasil-hasil mencengangkan di Rusia, Australia, UK, dan memperoleh review positif dari US Department of Human Health and Services. Inilah paradok dari nafas, bahwa dengan bernafas lebih sedikit, kita justru akan mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Ternyata tak cuma makan lebih sedikit, bernafas lebih sedikit juga akan meningkatkan kualitas hidup kita. Tak heran jika studi dari University of Colorado School of Medicine yang dilakukan bersama Harvard School of Global Health menemukan jika orang-orang yang hidup di ketinggian dengan oksigen yang tipis di udara justru lebih tidak beresiko mengalami gangguan jantung sehingga dapat hidup lebih lama. Dan kita tahu, orang-orang yang tinggal di area pegunungan memang cenderung berumur panjang. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak tinggal di pegunungan? Ternyata kita dapat memperoleh benefit yang sama hanya dengan mengatur napas kita. Sayangnya, penemuan Buteyko ini seperti hilang di telan bumi. Hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya. Sebab memang terlalu besar industri kesehatan yang berada di balik penyakit asma dan segenap penyakit kronis lainnya yang seharusnya dapat diatasi tanpa obat. Penyakit asma sendiri mencetak puluhan miliar dolar setiap tahun dari steroid yang ditelan, alat-alat semprot yang terus bertambah dosisnya dan seolah-olah menyembuhkan, tetapi justru memiliki efek samping jangka panjang yang sangat mengerikan. Beruntunglah kita dihadapkan pada pandemi yang memberikan kesempatan untuk membongkar kembali rahasia-rahasia kesehatan yang terlupakan. Sebab kata Mark Twain, ketika kita merasa berada di sisi yang dilakukan oleh banyak orang, maka itu adalah waktu untuk berhenti dan melakukan refleksi. If the majority is doing it, then question it. Maka dibandingkan merasa takut atau panik berlebihan, yang justru dapat meningkatkan volume dan kecepatan napas, memicu kekurangan karbon dioksida, lalu mengalami sesak napas dan lapar udara, cobalah tetap tenang dan bernapas perlahan-lahan. Dan alih-alih mendengarkan saran untuk menarik nafas dalam-dalam, menahan napas, dan bernafas secara irit dan efisien, mungkin merupakan sesuatu yang lebih tepat untuk dilakukan. Mari kita simak penjelasan mengenai Buteyko Breathing dari Mas Gobind Vasdev. Ya, yang pertama soal bernafas dengan hidung. Hidung itu the most underrated organ saya rasa. Organ yang tidak banyak diceritakan seolah-olah ya cuma penghias dan penyaring begitu. Yeah. Tapi sebenarnya yang kita lihat, hidung kita yang kita lihat itu hanya 20% dari bagian hidung kita. 80% dari organ itu ada di dalam hidung, di dalam wajah kita sebenarnya. Nah, tugas hidung apa sih? Menyaring itu adalah salah satunya. Tapi yang pertama adalah dia menghangatkan udara sehingga mematikan bakteri. Yang kedua, si hidung ini menciptakan satu zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini dulu dianggap zat yang jelek, yang buruk begitu ya. Tapi apa yang terjadi tahun 92 penelitiannya mengatakan bahwa ini molekul ajaib, dan tahun 98 penelitian ini mendapatkan Nobel. Nah, kalau udah dapat Nobel kan agak sulit ya untuk dibantah ya. Betul. Nah, kemudian sekarang ini si nitric oxide ini apalagi di pandemi ini itu sangat
sangat jadi primadona begitu. Bahkan dijual spray nitrit oxide dan sebagainya. Kenapa? Karena dia adalah antivirus. Jadi bayangkan bahwa hidung kita itu sudah dilengkapi antibakteri dan antivirus. Jadi penjaga pertama dari kesehatan tubuh kita sebelum masuk ke paru-paru. Kemudian setelah itu, nafas dari hidung itu, hidung akan memadatkan si udara ini sehingga apa yang terjadi? Sehingga tubuh kita akan mendapatkan oksigen itu jauh lebih banyak daripada nafas mulut. Hanya dengan menutup mulut dan kemudian bernafas dengan hidung, intake oksigen itu bisa sampai 20%. Artinya bahwa orang itu bisa cerdas hanya dengan cara seperti itu. Orang bisa lebih sehat hanya dengan kuat, energinya penuh, itu hanya dengan menutup mulut dan bernafas dengan hidung. Kemudian hidung juga mengaktifkan parasimpatik, artinya tubuh kita menjadi lebih rileks, di mana parasimpatik itu modenya adalah rest and digest. Ketika kita sedang sakit, maka tubuh kita itu harus lebih banyak rileks. Modenya rest and digest atau rest and repair, di mana regenerasi sel terjadi, penyembuhan itu terjadi di mode itu. Kalau kita nafas pakai mulut, maka kita menjadi lebih agresif, adrenalinnya keluar dan sebagainya. Nah, selain itu juga bernafas dengan hidung itu akan membuat kita tidak gampang dehidrasi karena 40% dari uap air yang keluar itu akan terserap oleh kita. Jadi artinya bahwa ada begitu banyak manfaat yang lain-lainnya juga saya nggak usah sebutkan apa terlalu detail, terlalu banyak. Nah, jadi sayang banget kan kalau seandainya kita tidak memanfaatkan itu karena ketidaktahuan. Bukan kita nggak bisa, karena setiap orang pasti bisa, tapi karena kita nggak tahu manfaat si hidung ini sendiri dan nggak pernah dibahas. Teknik ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memprogram respiratory center atau pusat pernafasan kita yang ada di otak, tepatnya di medula oblongata, itu untuk menjadikan toleransi terhadap karbon dioksidanya tinggi. Karena dengan toleransi yang tinggi, otomatis nafas kita menjadi lebih irit, tapi di sisi lain karbon dioksida di dalam tubuh kita itu mencapai kondisi yang ideal. Karena dari banyak riset itu ditemukan banyak sekali orang yang terutama orang modern, tanpa sadar melakukan apa yang disebut hyperventilation, yaitu bernafas daripada kapasitas. Ya, kelebihan nafas. Jadi masalah kita sebenarnya bukan kekurangan, tapi kelebihan nafas, begitu. Jadi ketika kita melakukan ini teknik Buteyko 3-5 kali sehari selama 1 bulan, maka apa yang terjadi? Tubuh kita atau otak kita yang ngurusin soal nafas, yaitu dia akan berubah. Patternnya yang tadinya, let's say, kalau kita bernafas 30 kali semenit, maka itu akan menjadi lebih turun, menjadi 25 kali, menjadi 20 kali, which is itu akan sangat-sangat mempengaruhi semuanya. Karena menurut saya tidak ada satu hal pun yang lebih mempengaruhi tubuh kita ketika dirubah, melebihi daripada nafas itu sendiri. Jadi sebenarnya begini, kenapa sih kok saya bilang jangan tarik nafas dalam-dalam? Sebenarnya maksudnya begini, kalau saya mengatakan, ayo take a deep breath gitu ya, apa yang terjadi? Semua orang akan melakukan gitu kan, tarik nafasnya banyak banget, dan otomatis kompensasinya akan melepasnya juga banyak kan, gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita menarik nafas banyak, biasanya ngelepasnya juga banyak, dan itu mengakibatkan karbon dioksida di dalam tubuh kita turun, seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan adalah yang dikatakan deep breath itu bukan big breath. Deep artinya dalam, kedalaman. Dalam itu artinya apa? Kita meletakkan udara itu di bawah, paling bawah paru-paru kan. Sepertiga paling bawah paru-paru itu mengikat 2/3 oksigen, karena di bawah lebih banyak darah, alveoli juga banyak di bawah, paru-paru kita bentuknya segitiga, lebar di bawah, dan seterusnya. Jadi boleh dibilang kita perlu untuk memanfaatkan si diafragma kita untuk mengembang. Jadi itulah sebut deep breathing.
Yang pertama harus diketahui bahwa ketika kita menahan nafas itu tidak boleh dipaksa. Jadi begitu ada keinginan pertama untuk tarik nafas, harus lepas. Ya, itu biasa ditandain oleh menelan ludah atau ada getaran di denyut, di diafragma seperti itu. Kalau di atas 25 detik itu disebut functional breathing, kalau di bawah 25 detik disebut dysfunctional breathing atau nafasnya kurang berfungsi dengan baik. Ya, kan di Buteyko itu mengajarkan nafas hidung, artinya bahwa kita diminta untuk selalu bernafas dengan hidung. Itu pun sudah satu langkah yang super untuk menghalangin virus, karena tubuh kita menggunakan memiliki antibakteri, hidung kita dan juga antivirus. Dan itu adalah sebenarnya masker utama kita. Sebelum masker sekarang itu didobel dan sebagainya. Maka itu saya menggelorakan satu gerakan namanya gerakan nafas hidung atau saya sebut genah gitu ya. Dan banyak orang yang bertanya pada saya, Gobin, memang nafasnya pakai apa gitu? Well, iya, saya tahu kita nafas pakai hidung, tapi banyak sekali yang bocor begitu. Jadi di Buteyko itu diajarkan begitu. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa ketika kita berlatih Buteyko atau berlatih teknik-teknik bernafas itu, bahwa otot-otot pernafasan kita menjadi kuat. Diafragma kita menjadi lebih baik karena kita menggunakannya seperti itu. Nah, bila virus itu sampai ke dalam tubuh kita dan berkembang, bila COVID dan positif gitu, paling tidak otot pernafasan kita kuat. Nah, semakin kita sering berlatih nafas, yang sering saya rekomendasikan adalah nafas 5-5, 5 tarik, 5 lepas, 5. Sehingga kita kurang lebih 5-6 tarikan per menit. Nah, itu bisa dilatih dengan mengembangkan diafragma tentunya, itu akan memperbaiki. Dan satu hal lagi bahwa diafragma ini, itu tugasnya sangat luar biasa, karena tugasnya adalah menjadi pompa dari kelenjar getah bening. Kalau kita sakit, itu salah satunya karena terlalu banyak beban racun di dalam tubuh kita. Nah, racun-racun ini biasanya dikeluarkan lewat sebuah sistem dalam tubuh kita namanya lymph system atau kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini itu bekerja, dia nggak punya pompa seperti jantung, maka dia bekerja dengan cara kalau kita bergerak, maka kelenjar ini memompa untuk melepaskan racun. Nah, ada penelitian ini tentang pasien-pasien COVID, ada 1.400 orang yang diteliti, mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara mereka yang terkena COVID dengan inaktif atau gaya hidup yang mager itu sendiri, jarang bergerak. Kalau saya lihat di Google, Indonesia ini termasuk negara yang paling pertama atau nomor 1 peringkatnya, atau 10 besar lah, yang penduduknya malas bergerak. Gitu. Betul. Kemudian apalagi ada Grab atau GoFood atau dan yang lainnya, apalagi sekarang PPKM, semakin hari semakin malas bergerak, dan ini terjadi penumpukan akhirnya racun, apalagi kemudian makannya di rumah mie instan, prosesing. Lah, racun-racun ini masuk ke dalam tubuh kita jadi beban, sehingga virus yang harusnya kita bisa bereskan dengan antivirus yang ada dalam tubuh kita itu nggak kuat karena ngurusin si toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka itu perlu untuk selalu bergerak, dan ketika bergerak dan ketika olahraga, saran saya selalu menggunakan hidung. Jadi sama seperti kehidupan apapun, puasa itu fondasi dari kesehatan. Puasa itu adalah milik alam semesta, which is harusnya kita melakukannya semua begitu. Karena tanpa itu habislah kita. Kalau kita lihat Dr. David Sinclair ya kalau nggak salah, itu yang dari Harvard, yang dia nulis tentang lifespan, bukunya yang sangat terkenal tentang longevity atau orang-orang panjang umur, dan dia mengatakan bahwa rahasia pertama panjang umur adalah less eating. Jadi makan semua orang yang apa itu namanya, yang tua-tua itu umur 100 lebih, nggak ada tuh yang gemuk gitu, semuanya kurus gitu.
Iya, Dan makannya selalu sedikit. Dan dia juga ngomong less breathing. Artinya apa? Jangan nafas banyak-banyak, tarik nafas dalam-dalam banyak, kemudian ngembuskan. Dan itulah orang stres. Ketika kita stres, kan kita ketemu orang dan sebentar dia side yang walaupun ditanya kamu stres ya, enggak, aku gak ada apa-apa, santai aja kok. Tapi sebentar dia tarik nafas banyak-banyak, udah dipastikan bahwa dia dalam keadaan stres. Karena otak itu terhubung dengan jantung, jantung terhubung dengan nafas. Jadi kita nggak bisa tahu otak seseorang itu cepat atau lambat, tapi kita bisa lihat dari nafasnya cepat atau lambat seperti itu. Sehingga kalau kita memenuhi keinginan kita semuanya dalam hidup kan begitu ya. Kalau umpamanya kita makan apa, kita suka apa, dipenuhin semuanya, maka itu adalah rahasia atau bukan rahasia, atau itu adalah cara untuk cepat mati. Sama dalam kehidupan kita punya keinginan apa, kita belanjain tuh duit kita, itu rahasia atau cara tercepat untuk menjadi bangkrut. Pula ya, begitu pula ketika udara ini berlimpah, tapi kemudian kita kan enak nih narik nafas, enak. Tapi itu sama seperti kalau kita lagi stres, kita makan permen, nyaman, melegakan, betul. Tapi no way, itu adalah salah satu cara bagaimana kita cepat mati menurut saya.